Dunia hari-hari ini syarat akan perubahan, dan perubahan terjadi di mana-mana. Dari perubahan teknologi, perubahan gaya hidup manusia, perubahan budaya yang semakin hari semakin berkembang, dan intinya bahwa perubahan begitu cepat sekali bergerak. Kita dulu berpikir bahwa perubahan itu untuk waktu yang akan datang. Kita berpikir bahwa perubahan itu untuk waktu 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Tapi nyatanya yang terjadi hari-hari ini adalah bahwa perubahan begitu cepat sekali. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara bahwa hanya ada satu yang tidak berubah, yaitu kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, menarik sekali ayat ini. Dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Ketika saya membaca ayat ini berulang-ulang, lalu kemudian saya renungkan, saya mendapati bahwa di dalam ayat itu terkandung bahwa seluruh eksistensi keberadaan Tuhan yang ada di sorga itu dicurahkan hanya untuk manusia yang berdosa. Itu sebabnya dikatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Artinya seluruh pikiran Tuhan, seluruh hati Tuhan itu tercurah untuk manusia yang berdosa. Itu sebabnya dia rela mengaruniakan putranya yang tunggal yang bernama Tuhan Yesus. Untuk apa? Datang ke dunia ini dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang tidak pernah berubah. Kasih itulah yang menjamah hidup kita. Kasih itulah yang membuat hidup kita semakin hari semakin bergerak. Kasih itulah yang membuat hidup kita terus memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, alasan mengapa Tuhan mengaruniakan putranya yang tunggal datang ke dunia ini dengan kasih yang kekal. Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan, bahwa manusia kenyataannya lebih berfokus kepada kebutuhan daripada kepada Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, apapun situasi keadaan yang kau hadapi, berfokuslah kepada Tuhan. Kebutuhan itu selalu ada, saudaraku. Ya, kebutuhan itu selalu ada. Tetapi biarlah fokus kita, mata kita itu tertuju kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau dalam kehidupan kita menaruh harapan kita besar kepada Tuhan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita menaruh percaya kita kepada Dia. Sebab kasih-Nya sudah dicurahkan, Yohanes 3 ayat 16, sebagai bukti nyata, sebagai wujud dari kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Sekalipun keadaan yang kita hadapi hari-hari ini begitu banyak perubahan terjadi di mana-mana, tetapi hal yang paling penting yang kita tahu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Alasan mengapa Tuhan merelakan putranya untuk datang ke dunia ini, datang kepada kita sebagai manusia berdosa. Yang pertama, karena Tuhan mau manusia lebih berfokus kepada Dia. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, alasan mengapa Tuhan mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena manusia lebih suka kepada hasil daripada proses. Tuhan senang dengan proses. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, sukai proses. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak serta-merta langsung tiba-tiba ada, saudaraku. Semuanya butuh proses. Saya katakan kepada saudara bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Penting dalam kehidupan kita untuk menata kembali hidup ini. Hari ini saya katakan kepada saudara, sukailah proses. Proses itu membuat kita semakin dewasa. Proses itu mengajarkan kita untuk menghargai waktu yang ada. Proses itu juga membentuk karakter kita untuk kita menjadi manusia seutuhnya sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu diri kita, saudara. Dari dulu Tuhan selalu berkata, please come to me. Mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Dan ayat itu dari sejak saya kecil sampai hari ini, ayat itu tetap berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Yang seringkali terjadi adalah bahwa perubahan bukan terjadi kepada Tuhan, tetapi perubahan itu terjadi dalam diri kita. Kalau manusia bisa berubah janjinya, kalau manusia bisa berubah untuk menepati apa yang pernah diucapkannya, tetapi saya mau beritahukan kepada saudara, apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Saya berdoa hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada semuanya, pastikan bahwa kasih Tuhan yang tidak pernah berubah itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Hingga fokus kita bukan lagi kepada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi, tapi pastikan bahwa fokus kita hanya kepada Yesus. Dan yang berikutnya yaitu apa? Sukai proses. Karena saya percaya bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Saya berdoa biarlah hari ini kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab Yesus hadir dalam kehidupan kita untuk menolong dan memberkati dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.